Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama aku Yaris Hermanto. Dan kembali lagi buat followers ATJ 4x4 konsep di channel YouTube-nya kita. Seperti biasa, kita mau review lagi satu mobil yang baru beres. Sebetulnya belum beres sih ya, tinggal tahap finishingnya aja lah, dikit-dikit lagi gitu. Sebelumnya mau jelasin dulu nih sedikit. Jadi ya yang punya mobil ini tuh berasal dari daerah Makassar. Ya, beliau kebetulan ngebawa satu mobil yang istimewa. Kenapa bilang istimewa? Nanti kita tunjukin kenapa istimewanya nih kayak gini di video. Nah, nanti ada lah ya. Jadi mobil ini tuh basicnya Tough Rocky Independent. Kalau tahunnya juga saya juga kurang tahu tahun berapa. Terus si Tough Rocky Independent ini tuh spesialnya karena dia tuh ex perkebunan sawit lah. Kalau dilihat dari bentuknya kayak belakangnya udah diubah jadi pick up dan dimodif sedemikian rupa untuk mengangkut barang-barang di bak belakangnya lah gitu. Kenapa aku nyimpulin kalau si mobil ini tuh dulunya bekas sawit gitu, karena memang peruntukan si mobilnya dari looknya atau kelihatannya tuh kayak buat untuk narik barang-barang di belakang gitu, buat bekas sawit lah gitu. Terus juga mau izin juga sekalian nih sama si om yang punyanya, mau izin review. Terus langsung aja nih, apa aja sih yang udah dimodif atau diubah atau ya itulah pokoknya di bengkel ATJ 4x4 konsep. Jadi yang paling pertama yang mau kita bahas si bodinya karena bodi yang sebelumnya tuh bekas sawit, ya bekas mobil capek lah kasarnya gitu. Jadi nggak ada sama sekali yang kepungut dari si bagian bodi. Bahkan pintunya sekalipun juga udah jelek lah, bukan nggak begitu bagus, udah jelek. Jadi semua plug diganti si bodinya. Kalau dari luar mungkin kelihatannya ini Tough GT Long. Nah, tapi ini tuh basicnya bukan GT. Jadi basicnya chassisnya itu pakai Tough Rocky yang independen. Dimana bodinya kebetulan karena kita nyari yang body Tough Rocky-nya itu yang kondisinya mulus banget atau istimewa banget tuh kan susah. Dan mungkin harganya pun kalau ada meroket gitu atau tinggi banget. Jadi dimodif lah atau dibikin lah kayak pakai bodinya GT, Tough GT. Yang kebetulan karena si sasisnya panjang, jadi kita potong di bagian tengah. Di bagian situ tuh, bagian tengah sini dipanjangin gitu, dipanjangin. Karena biar nyesuaiin sama si sasisnya. Terus juga kenapa sih harus pakai GT basicnya? Ya biar unik aja gitu. Kayak Tough Long sedikit lah. Kalau Highline kan yang 5 pintu ya banyak lah. Mungkin kalau yang kayak gini di Indonesia hanya ada lah, cuma beberapa, mungkin gak begitu banyak. Kayak gitu. Oke, di bagian bodinya udah. Nanti juga kita bakal tunjukin yang tadi aku bilang, kayak penampakan dulunya tuh kayak gimana sih mobilnya. Terus kita ke bagian ini dulu nih, roll cage full sampai sasi, sampai dalam, sampai roof rack juga ada. Sebetulnya ini ada roof racknya, cuma nggak dibikin list penyangganya, jadi seakan-akan kalau dari luar nggak kelihatan ada roof rack. Sebetulnya belum dikasih juga tatakan platnya. Mungkin kedepannya kita bawa pasangin juga, yang kalau misalkan untuk keperluan overland atau off-road ekspedisi yang kurang, kalau di dalamnya kebetulan udah ada rak. Terus kalau misalkan barangnya kurang tempat nih, kurang atau buat naruhnya bingung di mana lagi, jadi bisa ditaruh di atas gitu fungsinya. Tapi nggak dibikinin list penyangganya karena biar nggak kelihatan si mobilnya tinggi banget gitu. Di bagian roll cage gitu. Terus juga dilengkapin sama LED bar samping, belakang, depan. Karena untuk keperluan ya overland dan offroad lah, yang perlu memang cahayanya tuh terang lah gitu. Karena kalau misalkan offroad malam memang penting banget lah gitu.
Terus turun maju ke bagian depannya yang mau kita bahas di bagian bumpernya dulu. Jadi si bumper mobil TAF ini basicnya ini full semua pakai plat. Karena biar ngincer lebih rapi lah. Maksudnya kalau nggak rapi sih, kayak lebih nggak terlalu ekstrim lah gitu. Jadi seakan kalau misalkan nanti mau ikut overland pun, kalau misalkan basicnya dari pipa seamless kayak terlalu ekstrim lah kelihatannya gitu. Jadi basicnya ini plat semua yang di custom pakai PNP kedudukannya Wins 8274 dari Warren. Terus juga ya windsnya Warren 8274 yang M50 serinya. Pakai seling baja. Terus kita ke bagian sampingnya. Kalau bagian depan kayaknya udah. Oh, paling ini grillnya kalau sebetulnya ini tuh bodinya GT kan. Kalau GT grillnya masih yang ke bawah ya, ada kumisnya sedikit, kumis nyatu sama grill gitu. Jadi ini grillnya diganti ke grillnya yang lebih tua atau grillnya TAF Ruger kali ya gitu. Udah paling kayak lampu diganti diemaker biar lebih hurung guys gitu. Oke, kita ke pinggir. Di bagian sampingnya atau di bagian over fendernya kita custom menggunakan plat. Juga di bagian paling luarnya ditambah ada pipanya, pipa seamless, karena biar kalau ngehajar numbur tanah atau pohon tidak begitu berasa, atau biar nggak dekok lah dekok bahasa Indonesianya guys. Penyok ya, biar nggak penyok. Terus juga ini ditembusin ke sasis, di tengahnya juga ada. Jadi insya Allah bakal lebih kuat gitu. Terus juga kenapa bentuknya kayak gini? Ya dimiripin kayak, ya nggak mirip sih, cuma ya agak-agak mirip sama fender orinya TAF Independent lah gitu. Kan kayak gini lah mirip-mirip gitu. Terus kita ke bagian samping. Ini ada footstep atau sidebar atau rock slider, ya itulah. Ya ini footstepnya basicnya itu dari plat juga. Kenapa? Balik lagi biar lebih kelihatan rapih, nggak begitu ekstrim juga gitu. Jadi seakan-akan kayak footstepnya si aluminiumnya orinya itu, cuma ini kita bikin dari plat besi yang tentunya tebal. Jadi biar kalau misalkan nabrak pohon atau batu dia masih bisa nahan, biar nggak nyentuh kena body gitu. Ke bagian belakang dikit. Ini dulu nih ke bawah. Kita mau bahas dulu bagian ban, mumpung kelihatan. Ini bannya pakai ban Maxxis trepador, ukurannya 35 12,5. Velgnya pakai XT bedlock gitu. Oke, ban paling ini ya, nanti kita jelasin kaki-kakinya. Terus ini di bagian kaca belakangnya nih. Ini juga bisa dibuka dari samping, biar kalau misalkan dipakai off-road atau camping, akses kita menuju barang-barang yang ada di dalam tidak susah. Paling nanti ini ditambahin buat shocknya buat penyangga dia. Kalau misalkan kita ngambil barang yang agak susah kan perlu, nopangnya agak biar lebih leluasa mengambilnya guys gitu. Terus kita ke bagian belakang dulu guys. Nah, di bagian belakangnya ini sama kayak depan, mungkin kita bahas dulu bagian bumpernya. Bumpernya sama kayak depan, basicnya ini semua dari plat besi, yang dimana kita bikin setebal mungkin, sekuat mungkin lah. Kalau tebal-tebal amat juga keterlaluan, berlebihan lah. Jadi kita bikin sekuat mungkin. Juga dilengkapi sama dudukannya si Wins belakang. Ya, peruntukannya karena ini mobil mungkin sekali-kali mau ikut off-road ekspedisi yang cukup di mana medannya cukup ekstrim, dan memang diwajibkan untuk ada Wins belakang, apalagi bobot mobil atau mobilnya gede banget gitu. Ya gede lah, ya gede banget, udah kayak gini mah. Gede banget, dan memang harus ada Wins belakang, jadi kita bikinin sekalian. Terus juga ini sebenarnya ada tire hangernya, cuma nggak kepasang karena kemarin masih dalam proses cat.
Jadi belum dipasang, nanti ditunjukin juga sekalian, mungkin di foto nanti dimasukin kayak gimana nih kayak gini. Oke. Terus apalagi ya, di bagian atasnya yang tadi aku bilang ini ada penerangan buat ke belakang, buat mundur. Oke, mungkin kita mau bahas langsung ke bagian kaki karena bagian belakangnya hanya ini aja. Untuk kaki-kaki depan, jongkok dulu guys. Jadi shocknya kita pakai coilover shock, dimana si coilover shock ini panjangnya 12 inci yang ya cukup panjang lah gitu, karena ngejar biar travelnya sih panjang juga gitu, karena kan ya sekali-kali mobilnya untuk ikut off-road ekstrim juga, jadi harus menunjang lah kaki-kakinya gitu. Terus juga di support sama forling, armnya pakai forling, pakai pillow bawah semua dari Iko punya Amerika, buatan Amerika gitu. Untuk di bagian gardannya sendiri kita beralih dari si Daihatsu. Kenapa? Jadi kita cari yang lebih proper atau lebih kuat untuk menunjang si mobil yang segede gaban ini. Jadi gardannya kita pakai gardannya FJ40 non floating yang jadi kalau depannya floating, belakang enggak. Kalau depan udah dilengkapin sama disc brake orinya si FJ ini. Kebetulan dapat gardannya yang tahun muda yang udah orinya disc brake. Jadi disc brake-nya ori Toyota. Terus paling coba sini guys, aku unjukin. Nah, ini disc brake-nya ori Toyota. Nih shocknya yang tadi aku bilang. Nah, ini armnya forling, pakai pillow semuanya gitu. Ini tirotnya masih ori juga. Semuanya ori FJ40 yang dipastem paling yang ininya, karena ininya udah nggak sesuai sama ukuran si Toyota kan. Terus udah dilengkapin sama shock steer. Apalagi ya, paling ini di bagian bottom steernya, nanti di sinematikin nggak kelihatan. Bottom steernya ini pakai bottom steernya Toyota Commando juga gitu, pakai Toyota. Kenapa? Lebih kuat gitu. Terus apalagi ya, kita kalau ini gardannya masih belum dilengkapi sama air locker, jadi masih standar plug dari FJ40. Paling si rasionya yang kita upgrade jadi lebih low lagi rasionya, jadi rasio 7:37. Kita ngolong ke bagian tengah biar kita lihat bagian belakangnya juga. Nah, ini ada support untuk si arm forlingnya yang bagian depan biar lebih stabil. Jadi kita harus bikin gantungan lagi, sekaligus juga buat gantungan DC-nya di custom gitu. Ke bagian belakangnya, ini belakangnya juga sama, pakai shock breakernya coilover shock juga. Kalau belakangnya masih pakai trombolnya orinya FJ40 gitu. Sama forling juga, pakai pillow pula gitu. Kita dari sana guys. Aduh. Nah, ini dia coilover shocknya, travel 12 juga, jadi sama kayak depan. Ini gardannya gitu paling. Ini juga gardan belakangnya udah pakai rasio 7:37. Mungkin untuk kaki-kaki itu aja si spek kaki-kakinya. Mungkin kedepannya mungkin mau upgrade atau apalagi, kita bikin next video lagi gitu. Kita mau langsung bahas ke bagian interior dulu. Ayo kita lanjut bahas interior. Naik dulu guys. Assalamualaikum. Nah, ini kita di interiornya. Oke guys, nah, di interiornya sebetulnya kita bikin biar ori, karena orinya tough
itu cukup nyaman lah gitu. Si ruangannya juga luas, dashboardnya juga kalau full lengkap semua rapi. Ini juga sebetulnya ada beberapa yang nggak ada, kayak kisi-kisinya udah ada yang belah, nanti kita cariin mungkin ke depannya gitu. Untuk di bagian dashboard ya overall semuanya orinya si TAF independen, si speedonya juga independen. Hanya aja kita setirnya belum dapat yang independen, jadi mau nggak mau dipasangin dulu yang TAF GT gitu. Terus di bagian tombol di sini semua nih di bawah gitu, di bawah audio atau head unit di bawahnya, karena biar ya nggak ngelubangin ini pula, karena biar rapi aja gitu kelihatannya, jadi ditaruh di sini semua. Kecuali kalau ada yang kurang tombolnya, paling kita mau nggak mau naik ke bagian dashboardnya untuk ngelubangin tombolnya. Terus di bagian apa lagi ya? Oh ini plafon juga kita ganti karena kan beli body kosongan gitu, nggak ada apa-apanya. Jadi semuanya kayak dari mulai plafon, karpet dasar, door trim. Nah kalau door trim ini door trimnya custom aluminium semuanya, depan belakang, ya pokoknya semuanya lah aluminium gitu. Terus di bagian joknya ini pakai joknya TAF GT yang rigid, karena yang ngebedainnya rigid sama independen kan kalau yang rigid setengah lingkaran ya bulan sabit lah, karena itu tidak dapet yang mulus dan kebetulan dapetnya yang GT sudah, karena joknya itu aja, hanya beda ini aja gitu. Paling di joknya GT ini di custom atau di retrim si kulitnya pakai yang model Blue. Ini punya CRV Gen 1 kayak kalau nggak salah ya gitu. Apalagi ya, di bagian belakang, ayo kita ke belakang aja yuk. Ya penampakan interior belakangnya yang tadi aku bilang di awal, ada cargo barrier atau rak buat penyimpanan barang. Yang di dalam sih sebetulnya yang nggak boleh kena hujan atau nggak boleh kena air sama sekali, kayak baju, mungkin makanan gitu, atau tempat tidur, tenda gitu-gitu. Jadi ditaruh di dalam. Kebetulan si tangkinya masih ori di bawah, jadi nggak sempit dalamnya gitu, atau bisa muat lebih banyak barang lah di bagian dalamnya. Juga di depan cargo barrier masih ada space untuk co-driver atau mekanik tambahan yang bisa dibawa. Sebetulnya nggak begitu gede, cuma ya bisa lah, cukup lah gitu. Karena memang kita maksimalin di rak atau volume barang bawaannya biar lebih gede juga. Kalau buat kru tambahan mungkin agak tersiksa lah di jalan rayanya, atau karena kan di gunung jarang naik mobil lah si kru dan lain-lain. Lebih seringnya atau mungkin memang mereka jarang naik ke mobil gitu, karena si trek yang ekstrim juga mungkin gitu. Itu paling si jok yang bagian belakangnya juga belum dibikin sebetulnya, jadi nggak kelihatan di mana sih letaknya si jok gitu. Yang tadi aku bilang si door trimnya semuanya plat aluminium gitu. Terus juga kelihatan kayak tower si raknya ini nyambung ke si tower shock breakernya itu di atasnya ada raknya. Jadi dudukannya si tower shock breaker nyatu sama si rak atau cargo barriernya gitu. Paling itu aja. Kita mau ini dikit. Nah, ini nanti rencana box solenoid di sini nih. Nah, gitulah kurang lebih. Aduh. Ya cuma belum kepasang, guys. Nanti dipasangnya karena memang belum 100% beres. Kita langsung bahas bagian jantungnya si talong ini. TAF long sedikit. Yuk. Oke, jantungnya mesin apa? Masih mesin standar. Jadi kebetulan si dulu beliau yang punya dilema lah antara beli mesinnya Ruger X Singapura atau refresh si mesin orinya atau mesin bawaannya si mobil ini, tapi full semuanya dibaruin gitu. Dan akhirnya beliau memilih refresh semua atau refresh si engine si bawaan mobil TAF ini gitu. Karena kalau pengen upgrade turbo tinggal upgrade aja gitu. Kalau misalkan memang dulunya beli mesin Ruger
yang dia takuti atau yang beliau takutin mungkin kan mesin copotan ya, bukan mesin baru. Kalau ini refresh kan ya udah jelas baru semua gitu. Jadi kalau seandainya nanti mau upgrade turbo, tinggal pakai aja gitu, tinggal upgrade turbo aja. Ya gitu, yang si engine-nya kita refresh semua. Berikut sama si gearbox sama si TC-nya. Semuanya kita refresh, mungkin khususnya di bagian bearing karena bearingnya udah jelek-jelek semua dulunya karena memang mungkin bekas mobil capek juga gitu. Jadi memang perlu peremajaan juga. Terus paling yang di customnya lagi si saringan udaranya atau box filter, karena di sini ada tower shocknya, jadi nggak bisa pakai box orinya dia. Jadi kita mau nggak mau kita bikinin box filter yang custom untuk si mobil ini gitu. Terus apalagi di bagian alternator kita upgrade juga ke yang 90 ampere punyanya, kalau nggak salah punyanya Isuzu. Aduh panas. Punyanya Isuzu gitu. Apalagi ya, kayak yang lainnya masih ori, kayak dari pompa power steering, kompresor AC juga masih ori. Terus paling apalagi ya, si nozzle sama injektor atau bos pom dikalibrasi juga tentunya biar tenaganya lebih galak lagi lah gitu. Terus kenapa nggak ada akinya? Tadi lupa jelasin, mungkin ada akinya ditaruh di kaki co-driver di sebelah kiri gitu. Karena di sini sudah tidak tahu lagi di mana naruhnya. Jadi mau nggak mau kita harus ngalah, akinya ditaruh di bagian kabin. Dan memang jadinya co-driver mungkin kurang nyaman lah karena kakinya nggak bisa selonjoran. Kalau TAF kan bisa tiduran bener-bener terlentang tuh, jadinya nggak bisa gitu. Itu aja resikonya. Kayak dari booster semuanya dibaruin semua, tapi masih punya orinya si TAF. Cuma semuanya bener-bener dibaruin gitu. Kayak dynamo wiper gitu-gitu sih. Kabel body kebetulan kabel body orinya masih bagus pol. Jadi pakai kabel body yang orinya lagi. Maksudnya kabel body bawaan si TAF Rocky itu gitu. Apalagi ya? Paling udah itu aja. Di bagian engine juga karena tidak begitu banyak yang diubah. Paling yang belum lagi untuk ngedoping biar lebih nyaman AC sih. Nantilah mungkin ke depannya. Kita tutup dulu guys. Makasih, paling cukup sekian. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau di-upgrade lagi di mobil ini, kita bikinin next video lagi gitu. Sementara sekian dulu aja dari aku. Semoga video ini bisa menginspirasi para off-roader tentunya di tanah air kita di Indonesia. Makasih banyak buat semuanya yang udah selalu nonton channel YouTube-nya ATJ 4x4 Konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa slogan kita? Rapi itu harus, gagah itu bonus. Dah.